Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa kabar kalian? Baik? Sehat? Ngantuk? Iya ngantuk. Gak apa-apa ngantuk, gak apa-apa ya. Sebenarnya gak turu. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak Nuradi, maka mungkin saya hanya sifatnya menambah saja. Dua hal yang pertama ini saya sampaikan. Yang pertama, tahun 2017, sekitar tahun 2017, saya dapat tugas penelitian dari Kemenak Pusat, itu meneliti tentang perilaku agama di anak sekolah kelas 2 SMA SMK Aliyah Gresik. Jadi mulai ujung sini sampai ujung sana, sampai ujung selatan, apa itu? Selatan barat itu Malung Panggang, Bawean. Tapi Bawean waktu itu bukan saya, tapi ada tim lain. Kesimpulan dari penelitian saya tahun 2017, satu, anak-anak usia kelas 2 SMA SMK itu tidak banyak mengenal agama. Dua, lebih dari 80% sholatnya bolong-bolong. Coba kalian ini sholatnya genep apa enggak? Sholatnya genep 5 waktu apa enggak? Mas, genep tak mas? Oh. Mas, genep tak mas? 5 waktu? Enggak. Genep enggak mas? Boten. Saya kira perempuan. Tahun 2017 saya meneliti banyak, lebih dari 80% anak kelas 2 SMA SMK Aliyah tidak genep sholatnya. Mbak, sin teman loh mbak, kalau saya sin genep, alhamdulillah. Satu, mbak, boten genep, mbak, alhamdulillah apa? Genep, ya wes. Kok sawangan apa kamu ngaku ngono? Mbak, genep tagak? Boten. Sim boten niku biasanya isuk apa sore apa bengi? Isuk subuh. Jam pinten pangine? Loh, jam 6. Jam setengah 7. Boten, jam 6. Jam 5, jam 6. Kok langsung sholat? Sakit satu mana? Mbak, genep tagak mbak? Temenan nih, alhamdulillah. Dari sekian banyak ini saya samping tadi hanya 3 yang sholatnya genap. Yang lainnya mungkin bolong-bolong. Berarti makin menguatkan penelitian saya di tahun 2017. Yang dua, beberapa hari yang lalu itu saya waktu mengikuti pelantikan DMI Kabupaten Gresik, Bapak PLT Bupati, Pak Wakil Bupati itu menyampaikan bahwa 80%, berapa? 80% pengguna PSK di Kabupaten Gresik itu sekolah SMA, SMK Aliyah. Usia sekolah SMA, SMK Aliyah. Pengguna PSK, apa PSK? Pekerja seks komersial. Ini sampai ngerti apa mas? Apa tuh? Ngerti apa PSK? Betul semerah. Miris gak? 80%. Berarti kalau
ada pengguna PSK di Gresik itu 100, maka yang 80 orang itu usia berapa? SMA, SMK, alias seusia kalian. Ini miris. Kira-kira Mas, faktor apa yang membuat orang usia kalian itu terus pengguna PSK? Kira-kira apa Mas? Yang perempuan nggak mungkin, makanya nggak saya tanya, kan nggak mungkin toh, menggunanya mesti apa Mas? Apa Mas? HP, mungkin nggak HP? Mungkin nggak HP? Karena faktor HP, mungkin nggak? Kenapa faktor HP kok mungkin? Duh, cara katanya iya mungkin. Apa? Tadi lo yang seperti dikatakan Pak Nuradi, ketika orang itu asik dengan HP, kemudian yang ditonton itu, yang aneh-aneh itu, maka kemudian kan muncul kepinginan, penasaran. Begitu penasaran kemudian memakai PSK. Nah, ini sengaja saya sampaikan pembukaan pengantar dari materi saya karena perilaku anak muda sekarang terutama di usia SMA SMK Aliyah itu memang perlu didampingi ya, perlu diarahkan ya. Saya yakin kalian yang SMA SMK itu merasa dirinya sudah dewasa. Aku wis dewasa, wis gede Pak, aja atur-atur aku. Ya enggak? Seperti itu kalian? Merasa seperti itu? Aku itu wis gede, ojo atur-atur aku. Seperti itu kalian? Seperti itu? Ya, itulah karakter remaja, merasa dirinya sudah dewasa, merasa sudah besar, tapi padahal dia belum matang pikirannya. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Nuradi, kira-kira menurut undang-undang itu nikah yang diizinkan itu mulai usia berapa? Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, tahun 2019, usia berapa sudah boleh nikah? Berapa? Loh, masa undang-undangnya beda? Ada yang BKKBN. Berapa? Masa undang-undangnya beda? Yang dipakai kan 1. 19 tahun. Benar? Bukan 16. 19 ya? Yang lain? Usia berapa? Usia berapa Mas? Nikah boleh diizinkan? 21. Piro Mbak? 21 piro Mbak? 21 piro Mas? 21 16. Tadi sudah disampaikan oleh beliaunya Pak Nuradi, usia nikah diizinkan oleh undang-undang itu adalah usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, batas minimal usia perkawinan itu adalah 19. Oh, sensor. Nah, ini. Jadi, kesimpulannya yang disebut dengan pernikahan dini itu adalah menikah di bawah usia 19
tahun. Mas, mbun pinten usianya? 14. Berarti kurang berapa tahun boleh nikah? 4 tahun. Iya ta? 5 tahun. Nek umpamane kurang 3 tahun kau pengen nikah menurut piye? Oh, kaule. Mas usia pira, Mas? 14 tahun. Foto ya? Usia pira, Mas? 15. Berarti kurang berapa tahun? Nek tanggal ulan 17 pengen nikah. Usia 17. Kaule. Saya perempuan. Berarti kudu ngempet yo. Kaule kan kaule nikah, berarti harus ngempet. Piye, Mbak? Usia berapa, Mbak? 15, kurang 40 tahun lagi. Nek usia 18 tahun pengen nikah. Soalnya kok kelihatannya pengen usia berapa ini nikah ini? Ya, nanti ada solusi ya, nanti ada solusi. Nah, ini umumnya terjadi karena faktor tadi saya sampaikan, budaya, tradisi, ekonomi, kurangnya pendidikan, tekanan sosial. Ya, kadang-kadang orang tua itu kemudian wis tak nikah wae ben hubungan kekeluargaanku dengan si A tidak putus. Akhirnya anaknya dinikahkan. Ini faktor sosial. Faktor budaya. Oh, pancine tradisi nih, nggone kono iku kebiasaane pancine gak apa-apa nikah muda. Tradisi, budaya. Atau ekonomi. Oh, tak nikah wae anakku ben aku gak usah ngurus anakku, aku wis pegel nyambut gawe. Nah, faktor ekonomi. Kurangnya pendidikan. Ya wis gak apa-apa, sekolah gak gelem, sekolah gak dibondo, gak apa-apa wis sekolah apa nikah dini. Nah, tekanan sosial. Nah, ini tekanan sosial ini yang saya maksud lebih ke ketika anak itu sudah apa? Hamil duluan. Sehingga ketika sudah hamil duluan sebelum nikah, kemudian kemana-mana digunem orang banyak. Jadi, pertanyaan saya, kira-kira selain faktor-faktor itu, apalagi yang menyebabkan orang itu kemudian menikah lebih awal? Apa, Mbak? Menurut bayangan Mbak itu kira-kira apa yang menyebabkan orang itu cepat-cepat nikah? Pengen apa? Karena kan apa ya, pacaran kan. Pacaran? Oh begitu ya? Oh iya pacaran. Kan pacaran kan. Kayak udah deket terus jadi pengen nikah. Berarti nek ngono kali pacaran berarti kan? Biar gak pengen. Iya. Berarti faktornya adalah pacaran. Gara-gara pacaran kemudian kepingin. Oke, 1. Mbak, sing pojokan. Kira-kira apa yang membuat orang itu pengen nikah dini sebelum usia 19 tahun? Karena Kebobolan. Maksudnya kebobolan itu? Hamil dua nikah, berarti dia pacaran dulu. Berarti intinya sama, dekat dengan tadi itu ya, pacaran dulu. Keduanya sama, pacaran, diawali dengan pacaran, pertama kenalan, kemudian ketemu, pertama caim-caiman, begitu lebih dekat, lebih mendekat, tambah lama mendekat, sekarang mau dekat tambah, nah, pacaran. Mas, kira-kira apa penyebabnya, Mas? Orang kemudian pengen nikah cepet-cepet itu. Jebolan. Berarti pacaran nih, Mas. Ya berarti lah sama kali pacaran, Mas.
Oleh wae. Nah, tapi bus garip jebulan iku, Mas. Kak nemen-nemen, piye kak nemene? Ono ta pacaran kak nemen iku? Wih, nafsunya ditahan. Saya mau cerita. Beberapa tahun yang lalu saya diceritani sama salah satu kiai di Kecamatan Panceng ini. Terus beberapa tahun yang lalu lah, lama tahun yang lalu. Beliau ini suatu saat itu ngelek rambanan. Ngerti ngelek rambanan tak? Nopo ngelek rambanan itu? Pakane mbek, otomatis kan pengen naik pohon, ambil pohon gitu. Suatu ketika beliau ini ngelek pakan sore-sore di pesisir dekat pantai. Begitu mau mendekat ada pohon yang pengen dituju, delala kaget. Kenapa kaget? Delala kaget. Di bawahnya itu ada orang pacaran yang lebih dari pacaran. Lebih dari pacaran. Di bawah pohon. Lalu diingatkan sama kiai tadi itu. Mas, Mbak, wong tempat umum ini kok yo nglakoni ngono, cek gak pantes sih. Yang laki-laki itu langsung sungkan, meneng. Jebulane sing wedok jenggelek iku nih wajah iku. Apa, Mbak? Pengen ta? Rene, Mbak. Lho ngono. Justru yang perempuan. Nanti ngono itu terus piye? Itu kisah nyata yang saya peroleh langsung dari salah satu tokoh agama di Kecamatan Panceng. Nah, masalahnya ada nggak kira-kira pacaran sing gak nemenan? Ono nggak pacaran gak temenan? Maksudnya gak nemen-nemen? Ada? Kalau setiap hari ketemu, murak-mari dibonceng, kira-kira mungkin nggak kajempokan? Mungkin nggak singgol-singgolan? Nah, wis ngono apa maneh liyane ya? Jadi anak-anakku semua, yang namanya pacaran itu resikonya sangat besar. Dan dalam sejarahnya nggak ada orang itu terus kuat nahan godaan setan. Seringnya manusia itu lebih kalah dari setan. Nafsu ini ora terkendali. Nah, ini pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah ibadah dan penyempurna separuh agama. Hadis Nabi itu, hadis Sahih riwayat Al-Baihaqi, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah dan separuh yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita bahwa nikah itu adalah separuh dari agama? Kira-kira apa intinya, apa penyebabnya? Kenapa Rasulullah itu mengatakan nikah itu separuh dari agama? Apa Mas, kira-kira Mas? Nggak tahu? Apa Mbak? Nggak tahu? Ada yang tahu? Ini mesti orang yang ngerti ini. Tapi umum-umum. Apa Mas? Apa Mas? Kenapa nikah itu disebut separuh agama? Apa Mbak? Apa Mbak? Halo? Halo? Iya. Nikah itu oleh Rasulullah SAW disebut sebagai separuh agama karena
kemaksiatan dosa itu rata-rata dipenuhi atau disebabkan oleh dua hal. Dosa-dosa itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah perut, yang kedua adalah di bawah perut. Nah, maka ketika orang itu sudah menikah, maka yang di bawah perut itu sudah terpenuhi, otomatis separuh agama sudah tertutup. Dosa separuh agama yang disebabkan oleh yang di bawah perut itu sudah tertutupi. Maka Rasulullah mengingatkan tinggal yang satu, yaitu masalah perut. Coba, berapa banyak yang disebabkan oleh kejahatan perut? Gara-gara pengen makan, gitu. Ingin makan itu nggak hanya sekedar makan, tapi rakus dalam hal masalah uang. Itu yang disebut dengan memenuhi apa? Perut. Keinginan, nafsu. Sementara yang di bawah perut itu, berapa banyak orang kemudian terjerumus dosa gara-gara memenuhi di bawah perut. Nah, itulah yang Rasulullah sebut bahwa nikah itu adalah separuh agama. Lanjut. Batas usia nikah dalam Islam. Batas usia dalam Islam itu Islam tidak mengajarkan secara pasti berapa minimal usia mulai bisa nikah. Tapi pada umumnya semua empat mazhab itu sepakat bahwa batas minimal nikah itu adalah ketika sudah balik. Balik. Ngerti balik, Mas? Ngerti ya? Apa balik, Mas? Apa Mas balik, Mas? Dewasa. Balik itu kalau laki-laki ditandai dengan apa? Mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Nah, itu. Secara fikih itu kalau sudah seperti itu boleh nikah. Tapi jangan dulu, jangan dipotong di situ. Masih banyak penjelasannya. Nanti ada penjelasannya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Hadis sahih ya, karena riwayat Bukhari. Semua ulama hadis sepakat kalau hadis diriwayatkan Bukhari itu pasti sahih. Jadi tingkatan hadis sahih itu pertama hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Itu pasti sahih. Urutan kedua, hadis yang diriwayatkan Bukhari itu juga sahih. Urutan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Muslim. Urutan selanjutnya baru hadis yang diriwayatkan rawi-rawi yang lain. Ada Ibnu Majah, Baihaqi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Nah, menurut hadis sahih ini yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi Rasulullah pada usia berapa? 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah ketika beliau usia 9 tahun. Berarti sudah balik. Nah, ini hadis ini perlu dicermati. Ya, pertama, hadis ini tadi saya diberitahu sama beliaunya Pak Nur Hadi, hadis ini banyak mendapat kritikan. Apakah benar hadis ini sahih? Ada yang mengkritik bahwa usia Aisyah radhiyallahu anha itu saat itu usianya sudah 17 tahun. Nah, menurut beliau. Nah, seandainya benar bahwa Aisyah radhiyallahu anha nikah di usia 6 tahun dan digauli Rasulullah usia 9 tahun, maka kita tidak bisa menyalahkan. Kenapa tidak bisa menyalahkan? Karena konteks kondisi antara sekarang dengan dulu berbeda. Dulu nikah muda itu sudah biasa. Terus tingkat kedewasaan seseorang itu jauh lebih cepat daripada sekarang. Romawi kuno itu ada Plato, ada Sokrates, ada
Armenides itu menurut mereka itu usia itu adalah 12 tahun sudah bisa menikah. Undang-undang Eropa abad pertengahan itu mengatakan bahwa usia minimal nikah itu adalah 12 tahun bagi perempuan dan 14 tahun bagi laki-laki. Kesimpulannya bahwa dulu itu usia muda menikah itu sudah biasa. Beda dengan sekarang. Sekarang itu tingkat kedewasaan itu semakin molor. Beda dengan dulu. Dulu itu zaman saya dari kecil sudah diajari kerja. Kalau saya dari kecil sudah angon wedhus. Ngerti angon wedhus? Ngerti angon wedhus? Saya kelas 3 MI itu sudah angon wedhus. Setelah sekolah kemudian ngembala kambing. Pulang dari ngembala kambing pakai apa? Bawa kayu bakar. Itu setiap hari. Kalau sudah dari kecil dibiasakan kerja, maka tingkat kedewasannya akan lebih cepat. Kenapa? Karena diberi tanggung jawab. Nah, beda dengan sekarang. Sekarang kira-kira kalian pernah angon wedhus? Pernah? Ada yang pernah? Gak pernah? Paling yang dingon apa? Yang sing dingon? HP ini sing dingon. Maka tingkat kedewasaannya bisa berkurang, molor. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian undang-undang itu kemudian diciptakan. Kalau dulu undang-undang pernikahan tahun 1974 nomor 1 itu batas usia menikah yang laki-laki 19 tahun, yang perempuan 16 tahun. Karena dulu usia kedewasaan, tingkat kedewasaan seseorang itu lebih cepat. Nah, sekarang tingkat kedewasaan itu terlambat. Makanya kemudian undang-undang itu kemudian dirubah menjadi 19 tahun. Nah, itu konteksnya. Jadi, memahami hadis ini jangan dibandingkan dengan konteks sekarang, tapi harus dilihat, oh iya, pada zaman dulu itu nikah usia segitu itu sudah biasa, tingkat kedewasaan itu sudah muncul, beda dengan sekarang. Bisa dipahami? Aku ngantuk wes ya. Nah, ini yang perlu dicermati, kehati-hatian dalam menikah. Walaupun tadi di Islam tidak ada batasan usia, tapi ini jangan dilupakan. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cakap, siap menikah, maka serahkanlah harta mereka kepadanya. Jadi kalau kita menggunakan ini sebagai patokan, menikah itu syarat utamanya harus cakap. Pengertian cakap harus siap mental, harus dewasa, harus siap ekonomi, harus semuanya sudah siap, pikirannya siap, mentalnya siap, ekonominya siap, sudah kerja umpamanya. Nah, kalau sudah ini, itu perlu menjadi pertimbangan utama. Nah, kalau kalian sekarang usia, siapa yang paling tua di sini? Ada usia 18 tahun? 18 tahun, nah oke. Mas, usia 18 tahun, berarti tahun depan sudah nikah. Pertanyaannya, sudah kerja? Sudah. Alhamdulillah, berarti ekonomi sudah tercukupi. Yang kedua, sudah siap mentalnya? Sudah. Siap mental itu gimana maksudnya? Siap tanggung jawab semua. Sudah siap tanggung jawab, oke. Sekarang pertanyaan kedua, secara sosial siap? Siap. Secara sosial itu orang yang sudah nikah itu secara sosial sudah dianggap dewasa. Artinya ketika dia sudah menikah, maka dia dianggap dewasa di tengah masyarakat.
Kalau sudah dianggap dewasa di tengah-tengah masyarakat, maka dia sudah siap untuk ikut kerja bakti. Nek ono wae buo ya ikut buo. Nek ono kenduren ya ikut kenduren. Nek ono pengajian juga ikut pengajian. Nek ono musibah juga ikut bantu. Kira-kira siap? Siap. Wah, berarti sudah siap nikah ini. Sono calon itu iki. Baik. Oh, dereng sayangi. Nah, jadi itu ketika kita memahami ayat ini, maka yang jadi patokan syarat utama orang menikah itu kesiapan itu, ekonomi, mental, kemudian pengetahuan. Oh tadi lali. Pengetahuan siap membina istrinya, siap Siap. ngajar istrinya, Siap. cara sholat yang bagus, cara wudhu yang bagus, cara ngaji yang bagus. Siap. Siap kabeh pokoknya. Jos. Halo, yang perempuan, ini ada yang sudah siap menikah? Ada yang siap nikah? Kalian? Oh, belum sayangi. Ya, oke. Nah ini, menekatkan kematangan sebelum pernikahan. Bukan hanya umur biologis saja. Tapi yang terpenting adalah apa? Mental. Rumah tangga itu tidak gampang. Rumah tangga itu tidak gampang. Kenapa? Satu, orang yang rumah tangga itu ketika berumah tangga pasti ada masalah. Ada masalah. Kenapa kok muncul masalah? Wong namanya orang yang berbeda kemudian jadikan satu, mesti berbeda masalah. Sing siji senengane asin, sing siji senengane manis. Masalah apa gak? Masalah. Sing wedok umpamane pengen nyambel tapi sing pedes. Tapi sing lanang gak seneng, pengen nyambel sing manis-manis. Kira-kira jadi masalah enggak? Masalah sing lanang. Nyambel apa? Nyambel kok pedes sing ngene iku. Aku ora doyan pedes, den pedes ae. Masalah enggak? Sing wedok umpamane jembar atine, yo Mas meneh tak sambelno sing manis. Enak, tapi kalau enggak siap mental, gak dulu nih disambelno kloro-kloro kok dicelo wae. Gak sambelno gak paten. Iya enggak? Masalah enggak? Masalah. Itu kalau enggak mental siap, gak sabar, yo ngono iku akhire. Tuh. Itu baru simpel saja. Masalah nggawe cat omah. Sing siji pengen cat abang, sing siji pengen cat kuning. Masalah enggak? Masalah enggak? Aku ning nggawe omah kudu abang, sing wedok enggak, aku pengen sing ijo. Kira-kira akhir enggak? Nang toko bareng. Sing dodolan bingung tak gak? Bingung kan? Mbak aku tuku sing cat ijo. Enggak. Ojo Mas, aku sing abang wae. Ekel-ekelan. Masalah enggak? Masalah. Itu rumah tangga. Sangat sederhana. Apa maneh kalian yang masih muda pengen HP-an, lagi enak-enak HP-an, diceluk bojone, "Mas, iki lho, aku pengen nak sampean gawekno iku lho. Tentelane jemuran. Ki enak-enak HP-an kok cangkem kok cerewet." Kalau enggak mental siap, iya enggak? Iya enggak? Tapi kalau sudah mental siap, oh iya tugasku adalah menyediakan istri. Nah, gitu. Jadi rumah tangga itu tidak gampang, apalagi dituntut dengan ekonomi. Gajiannya pas-pasan, kebutuhannya banyak, gitu. Ekonomi, mumet pikirannya. Ya enggak? Umpamane gajine 10 juta, tapi kebutuhannya 20 juta. Mumet enggak? Mumet. SPP ini anak, gue blonjoi piye, blonjo saiki 50.000, cukup gak 50.000? Loh, kata ibu beliau, nggak cukup. Berarti umpamane kita gaji 1,5 juta, kira-kira mboten cukup Bu. Nah pinten Bu? Minimal 3 juta atau untuk makan.
Halo, yang laki-laki, ingat minimal kata beliaunya untuk makan saja minimal 3 juta. Itu baru makan, baru yang lain. Pulsa listrik, banyu, pakai nggih? Banyu, air, PDAM, sekolah anak, listrik, apa maneh? Budai bojo, pakaiane bojo, ban mobilnya bojo. Loh, ayo kira-kira. Berarti masalah rumah tangga itu sangat kompleks, maka mental itu sangat penting. Ya. Nah ini, sehingga kemudian karena begitu kompleksnya permasalahan rumah tangga, pemerintah berinisiatif membuat batasan minimal orang itu menikah. Berapa usianya? 19 tahun. 19 tahun. Kenapa pemerintah menganggap 19 tahun itu? Ya, diperkirakan usia 19 tahun itu sudah mulai matang berpikir. Kerja ngono ya wis kuat, ngangkat-ngangkat semen ngono ya wis kuat, pikiran juga wis semakin jembar, mental juga tidak hanya pengen senang-senang toh, tapi ada rasa tanggung jawab. Beda dengan anak-anak itu hanya sukanya seneng. Senengane HP saja. Wong ini wae nyekel HP. Aku tadinya itu pengen duduk manis. Tapi begitu kalian lihat, kalian kok nyekel HP, waduh. Iki nyekel HP iku iso bablas iki materiku iki. Terpaksa aku harus koyongan ngene iki ben kalian tidak nyekel HP. Ini menunjukkan bahwa kalian tidak bisa lepas dari HP. Nah, sedikit informasi. Tahun 2022 itu ada penelitian dari teman saya Gresik. Itu ternyata tingkat perceraian di Gresik itu sangat tinggi dan faktor utamanya adalah HP. Penyebab perceraian di tahun 2022 terbesar adalah HP. Lalu saya tanya kepada teman, apa masalahnya HP kok jadi penyebab perceraian? Kira-kira apa Mbak? Ayo, kok sawangan ini tentang kira-kira apa Mbak? Siji wae. Ayo apa? Dapat perkenalan di Facebook sehingga engko bojone curiga. Ono mana ya, Mbak? Selingkuh tambahan gawat iki. Gara-gara HP. Iya, terus apa lagi? Iya. Kata teman saya itu jam sulah toh. Kata teman saya itu, kenapa HP menjadi penyebab pertama perceraian di tahun 2022? Satu, istri itu kalau sudah nyekel HP, bojone ora diopeni. Bojone teko nyambut gawe panas-panas, tidak tibake bojone sing wedok nyekel HP, cekikak-cekiki ning gone kamar. Kira-kira panas kok gak? Bojo teko ora disambut bojone sing wedok, malah ditinggal HP yang nang gone kamar. Muring-muring kok gak? Muring-muring siji. Jadi gara-gara HP bojone iki gak keurus, anake barang tidak diurus. Yang kedua, kenapa HP itu menjadi faktor utama perceraian? Yang kedua, dengan HP istri setiap hari, setiap saat itu nonton barang-barang yang mahal, tas mahal, jilbab mahal, mobil mewah, rumah mewah, lalu membandingkan dengan dirinya. Mas, aku lo mas, mari nonton HP. Coba enak mas lo, pasti ta mas. Main HP ngene mas, mobil lo mas, kinclong-kinclong, tak gawe ngilu iso. Kira-kira bojone gajine pas-pasan, sing lanang, terus sing wedok ngomong ngono, kira-kira ngono piye mas? Diapakno mas?
Diapakno sing nek bojo dikono? Diomongi. Oh, diomengi. Lumayan diomengi. Ono mana diapakno? Ditempeleng. Iya enggak kira-kira? Jadi ribut kan? Nah, itu gara-gara HP. Nah, itu tahun 2022. Terus, alasan pemerintah melarang pernikahan dini, melindungi anak dari risiko kesehatan, mencegah putus sekolah, menurunkan angka kematian, menjamin masa depan. Tadi sudah disampaikan. Lanjut. Sanksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sanksi. Pernikahan di bawah usia tanpa dispensasi pengadilan adalah tidak sah menurut hukum negara. Yang kedua, orang tua atau pihak yang memaksa bisa dikenai pidana Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekarang ada undang-undang terbaru tahun 2022, yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Di situ dijelaskan orang yang memaksa anak untuk nikah maka dikenai hukuman paling lama berapa tahun? 9 tahun atau denda 200 juta. Loh, itu berarti kalau memaksa anak nikah di bawah usia 19 tahun itu kena pasal itu, tindak pidana kekerasan seksual. TPKS. Nah, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, permasalahannya bagaimana solusinya kalau ada usia di bawah 19 tahun kemudian pengen banget ngotot gelem gak gelem kudu gelem pengen nikah, kira-kira apa solusinya? Ada enggak? Ada yang tahu solusinya? Sing usia 18 tahun. Apa Mas solusinya? Ya? Solusinya kalau ada usia di bawah 19 tahun terus pengen banget nikah, pokoknya nikah gak gelem, kudu nikah. Sabar tuh wae. Berarti nggak ada solusi. Pokoknya harus nikah pokoknya. Lah, di undang-undang itu, undang-undang perkawinan itu dijelaskan bagi yang terpaksa harus menikah, maka solusinya adalah lewat pengadilan agama. Kalau kalian usia masih 17 tahun, pengen nikah, atau naudzubillah, terus gak kepengen dipisah karo calone, pokoknya dipisah no iku iso bunuh diri umpamane, maka kemudian solusinya adalah dispensasi ke pengadilan agama, sidang di pengadilan agama. Kalau nanti di pengadilan agama ditanyai, siap nggak nikah? Nikah itu seperti ini, siap. Nikah itu seperti ini, siap. Seperti ini, siap. Kalau sudah di pengadilan agama dinyatakan siap, maka kemudian diputuskan oke. Kalau pengadilan sudah memutuskan oke, baru bisa didaftarkan di KUA. Nah, itu baru boleh dilaksanakan secara resmi. Pak, bagaimana kalau dengan nikah siri? Ada yang pengen nikah siri? Timbang umur 19, burung 19, kau oleh mending aku nikah siri wae. Ada yang punya keinginan seperti itu? Halo? Nggak ada ya? Jangan ada yang pengen nikah siri. Resikonya sangat tinggi. Kenapa? Satu, orang yang nikah siri nanti anaknya tidak bisa menjadi ahli waris
karena tidak berdasarkan apa? Pernikahan secara resmi. Yang kedua, nanti kalau anaknya perempuan, bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah. Apa kan nelongso? Anaknya nikah, bapak nikah oleh jadi wali, sing wakili wali hakim dari KUA. Nelongso apa gak? Nelongso. Maka jangan nikah siri. Jangan nikah siri. Ya. Terakhir, iku motion sing nganggo berarti selesai. Ngantuk berarti. Nah, Islam menghendaki pernikahan yang membawa kemaslahatan. Negara hadir untuk menjaga maslahat. Islam dan negara sama-sama menekankan kesiapan tanggung jawab. Jadi intinya di situ. Kedua-duanya baik Islam maupun pemerintah sama, yaitu ingin pernikahan itu didasari dengan rasa tanggung jawab. Kesiapan mental itu yang terpenting. Nah, karena sekarang itu anak-anak itu dewasanya mundur, maka pemerintah kemudian memberi patokan minimal nikah itu adalah usia 19 tahun. Tujuannya agar mentalnya siap. Cukup ya? Soalnya sing angop berarti tandanya harus selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.